Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia buat rekan-rekan, teman-teman, serta sahabat-sahabat saya, dan salam hormat buat dosen pembimbing kami. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda. Saya di sini mewakili kelompok saya akan mempresentasikan tentang kebijakan produk global. Dalam kebijakan produk global ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, strategi produk global. Yang kedua, standarisasi dan kustomisasi. Yang ketiga, difusi multinasional. Yang keempat, produk baru untuk pasar global. Saya tergabung dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Khairul Huda, Khairul Anwar, dan rekan saya Arifianto Mahaputra. Lingkup produk global. Kategori pemakaian dan tujuan dikonsumsinya dan daya tahan dan tingkat keberwujudan dari produk tersebut. Produk nasional. Produk nasional atau lokal, produk suatu perusahaan yang hanya ditawarkan atau dijual satu pasar nasional atau negara. Positioning produk. Produk internasional atau regional merupakan produk yang ditawarkan di pasar global. Produk seperti ini bersifat internasional dan multi-regional. Desain produk. Positioning produk menyangkut posisi suatu merek dalam benak konsumen sedemikian rupa sehingga dipersepsikan unik dan unggul dibandingkan merek pesaing dalam hal atribut atau manfaat dari produk tersebut. Desain produk global. Ada 4 kriteria desain produk global. Yang pertama, preferensi. Setiap pemasar global wajib memahami perbedaan penting dan signifikan dalam hal preferensi antar budaya dan negara. Misalnya, masalah warna dan selera. Kedua, biaya. Perencanaan atau perancangan produk harus mempertimbangkan faktor biaya secara luas. Yang dimaksud faktor biaya secara luas yang dipertimbangkan bukan hanya biaya aktual saja, namun juga biaya lain yang berhubungan dengan desain, baik yang akan ditanggung produsen maupun konsumen akhir. Yang ketiga, peraturan hukum. Pemenuhan ketentuan hukum dan regulasi berbagai negara berdampak langsung pada keputusan desain produk tersebut. Bahkan seringkali menuntut adaptasi desain produk yang akan menaikkan biaya. Kompatibilitas. Isu desain produk yang terakhir adalah menyangkut kompatibilitas produk dengan lingkungan tempat produk bersangkutan digunakan. Standarisasi dan kustomisasi. Yang pertama, menyangkut standar dan regulasi dari produk. Dalam berbagai kasus, produk wajib dimodifikasi guna memenuhi regulasi produk dan standar kualitas nasional maupun internasional, seperti ISO 9000. Yang kedua, sistem pengukuran dan kalibrasi. Ukuran-ukuran yang berbeda seperti kilogram, pound, liter,
galon, dan km mili, dan seterusnya, menyebabkan perlunya penyesuaian produk seperti groseri terkemas seperti deterjen dan sereal, dan lain-lain. Merek dagang dan bentuk perlindungan intelektual properti lainnya seperti hak paten dan hak cipta biasanya menuntut modifikasi produk berikut merek dan kemasannya. Iklim dan kondisi pemakaian. Kadangkala produk dimodifikasi sedemikian rupa sehingga beroperasi secara efektif dalam lingkungan atau kondisi iklim yang berbeda. Bahasa dan simbolisme. Biasanya label kemasan dan instruksi pemakaian harus diterjemahkan ke bahasa setempat. Misalnya bila ada instruksi yang menyangkut dosis, aturan, dan prosedur pemakaian. Preferensi model, desain, dan rasa. Modifikasi produk juga diperlukan dalam rangka memenuhi preferensi pelanggan dalam hal model atau desain. Misalnya, produk Avon memodifikasi kemasan kosmetiknya di Jepang dari tubuh plastik menjadi kontainer kaca buram. Efek negara asal. Strategi 1. Perluasan produk komunikasi. Banyak perusahaan yang melaksanakan perluasan produk dan komunikasi sebagai strategi untuk memanfaatkan perlunya pasar luar negeri. Strategi 2. Perluasan produk, adaptasi komunikasi. Apabila suatu produk bisa memenuhi kebutuhan yang berbeda, menarik segmen yang berbeda atau dipakai dengan fungsi yang berbeda. Strategi 3. Adaptasi produk perluasan komunikasi. Dalam pendekatan ini, strategi komunikasi pemasaran home country diperlukan tanpa adanya perubahan. Strategi 4. Adaptasi ganda. Ketika membandingkan pasar geografis yang baru dengan home country. Strategi 5. Produk invention strategi adaptasi merupakan pendekatan efektif untuk pemasaran internasional. Difusi multinasional. Dalam konteks pemasaran internasional, terdapat siklus hidup produk internasional yang menggambarkan proses difusi suatu inovasi antar batas suatu negara. Siklus ini dimulai dari ketika sebuah negara maju yang memiliki produk baru ingin memanfaatkan terobosan teknologi tersebut dengan jalan memasarkannya ke luar negeri. Dan akhirnya negara maju yang tidak dapat mempertahankan kondisi cost of effective akan mengimpor dari negara-negara yang semula menjadi konsumennya. Produk baru untuk pasar global. Dalam lingkup pasar yang hiperkompetitif, banyak perusahaan yang menyadari bahwa pengembangan dan introduksi produk baru secara kesinambungan merupakan kunci untuk dapat bertahan dan tumbuh. 1. Identifikasi produk baru bisa bersumber dari pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lain. Yang kedua, pembentukan departemen produk baru internasional yang menjalankan 4 fungsi utama. 3. Pengujian produk di pasar nasional untuk mengantisipasi segala kemungkinan masalah yang mungkin timbul. Berdasarkan teori distribusi dari Evan Roger, ada 5 kategori
adapter berdasarkan tingkat inovasi. Yang pertama, inovatorship. Kedua, early adapter. Ketiga, early majority. Yang keempat, late majority. Yang kelima, lengkap. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dan memberi perlindungan kita semua, baik dari segi rezeki dan juga kesehatan, serta diberikan jodoh yang baik agar bisa menua bersama kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.